ini berawal dari 4 orang yang sedang berkumpul dan berencana untuk mendaki Gunung Ciremai. Mereka adalah Dimas, Andri, Adi, dan Rani. Keempatnya merupakan teman masa kecil. Rencana pendakian ini cukup mendadak, karena untuk mengisi waktu mereka pada libur panjang pasca Idul Fitri. Dimas, yang sebelumnya pernah mendaki Gunung Ciremai lewat jalur Apuy, kali ini mengajak teman-temannya untuk mendaki gunung tersebut melalui jalur Linggarjati. Padahal di antara mereka belum pernah ada yang melewati jalur itu. Setelah berdiskusi dan mencatat budget dan peralatan yang diperlukan, mereka sepakat berangkat pada tanggal 27 Juni 2017. Mereka berangkat siang dari Kampung Rambutan menuju Terminal Harjamukti Cirebon. Setelah sampai di terminal, mereka kemudian naik ojek lagi untuk sampai di Linggarjati. Perjalanan cukup melelahkan, hingga mereka sampai di Linggarjati pada malam hari. Saat sampai di base camp Linggarjati, ternyata tidak begitu banyak pendaki lain. Padahal mereka sempat berpikir suasana akan cukup ramai mengingat saat itu sedang libur panjang. Tanpa berpikir panjang, mereka langsung menemui penjaga pos Linggarjati. Penjaga pos itu biasa dipanggil Abah. Abah sempat bertanya apakah mereka yakin akan naik melalui Linggarjati karena treknya terkenal cukup ekstrim. Abah menjelaskan bahwa di jalur ini mata airnya cuma ada satu. Itu pun berada di bawah. Mereka harus melewati 11 pos, yaitu pos Linggarjati, Cibunar, Leweng Datar, Kondang Amis, Kuburan Kuda, Pangalep, Tanjakan Seruni, Tanjakan Bapatere, Batu Lingga, Sanggar Buana, dan Pengasinan. Setelah mendengar penjelasan dari Abah, mereka malah semakin penasaran dengan trek itu dan cukup yakin untuk melanjutkan rencana pendakian mereka. Karena malam semakin larut, Abah menyuruh mereka untuk tidur dan beristirahat terlebih dahulu. Besok Abah akan menjelaskan detail larangan apa saja yang harus mereka patuhi. Saat pagi tiba, sekitar jam 8 mereka sudah siap packing. Namun Abah meminta semua pendaki mengeluarkan semua isi tasnya terlebih dahulu, karena ia ingin memastikan peralatan yang dibawa pendaki lengkap dan tidak ada yang kurang. Setelah dicek, mereka pamit pada Abah. Namun setelah beberapa langkah, Abah menyuruh mereka berhenti berjalan. Entah kenapa Abah melihat wajah mereka satu persatu, terutama saat Abah melihat Rani. Dari sorot matanya terlihat seperti ada hal lain yang ingin Abah katakan. Kemudian Abah tiba-tiba menawarkan diri untuk menemani mereka mendaki, tetapi hanya sampai Kondang Amis. Meskipun keempatnya sempat terheran-heran dengan sikap Abah, namun mereka tetap mengiyakan tawaran tersebut. Saat di perjalanan, mereka menghabiskan waktu dengan bercerita keseruan masa kecilnya. Tak terasa sampai di pos Cibunar jam 11 siang, Abah menyarankan untuk isi air. Andri dan Adi pun menuruti saran Abah, sedangkan Dimas dan Rani mampir ke warung. Namun tiba-tiba terdengar teriakan histeris dari ibu warung itu. Seketika semua orang yang ada di sekitar sana menengok ke warung. Ternyata ada ular di warung tersebut. Dengan sigap Abah langsung mencari kayu, sementara yang lainnya hanya bisa menyaksikan. Abah memukul kepala ular itu dengan kayu, dan ular itu pun mati seketika. Orang-orang yang berada di sana sempat kaget, dan tidak menyangka Abah akan membunuh ular itu, mengingat mereka saat ini sedang berada di gunung. Namun mereka akhirnya percaya pada Abah. Abah pasti lebih paham apa yang harus dia lakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Setelah semua botol diisi air penuh, Abah melakukan briefing kepada Dimas, Andri, Adi, dan Rani. Abah mengatakan kepada 3 pria di depannya untuk menjaga Rani. Abah meminta mereka untuk saling jaga. Dimas ditunjuk untuk menjadi leader tim. Rupanya Abah bisa melihat karakter seseorang. Selain berpengalaman naik gunung, Dimas juga sangat religius. Ia tidak pernah meninggalkan sholat. Di antara mereka berempat, Dimas memang yang lebih pantas untuk menjadi leader dan membackup timnya.
Abah pun mengingatkan Andri dan Adi untuk menjaga sikap, karena Abah bisa tahu kalau Andri dan Adi orangnya serampangan. Andri dan Adi hanya bisa tertawa kecil saat Abah mengatakan hal itu. Abah memberitahu di depan sana ada pos kuburan kuda. Mereka bisa beristirahat sebentar di sana dan tidak disarankan untuk mendirikan tenda. Setelah mereka mengerti semua yang diucapkan Abah, mereka melanjutkan perjalanan. Dimas berjalan paling depan, kemudian Adi, Rani, dan Andri paling belakang, karena Andri hanya bertugas membawa air saja. Ia membawa air kurang lebih 9 botol besar. Dan sampailah mereka di pos kuburan kuda pada pukul 2:30 sore. Adi terlihat senang karena sudah bisa beristirahat. Ia kemudian membuka tas dan mengeluarkan sebotol minuman yang dapat memabukkan. Ketiga temannya sempat melarang Adi membawa minuman beralkohol. Namun Adi tetap kekeh dan bersikeras. Akhirnya ketiga temannya tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Tak terasa sudah 1 jam mereka beristirahat di sana. Rani kemudian mengajak untuk melanjutkan perjalanan. Sambil bercanda, Andri berkata jika mereka kemalaman di sana, bisa-bisa Rani akan kerasukan hantu penunggu gunung ini. Namun candaan itu dianggap tidak lucu oleh teman-temannya. Andri pun terdiam dan menyesali perkataannya. Entah kenapa dia tiba-tiba berbicara seperti itu. Lalu akhirnya mereka pun melanjutkan perjalanan. Di sepanjang perjalanan, Dimas selalu melihat ke kanan dan ke kiri sambil membaca istighfar. Ia seperti melihat sekelebatan makhluk halus. Rani pun mengingatkan Dimas untuk tidak terlalu menghiraukannya. Andri dan Adi yang tidak mengerti apa yang dibicarakan Dimas dan Rani hanya bisa berjalan dan mengamati. Adi yang kesadarannya menurun akibat minuman yang dibawanya sempat berbicara kotor tentang makhluk halus, namun segera dimarahi oleh teman-temannya. Kemudian mereka akhirnya sampai di pos Pangalep pada pukul 4:30. Mereka kaget. Di depan mereka ada 3 ekor burung jalak sedang menghadap mereka dan di atas burung itu ada banyak tawon hitam berukuran besar sedang mengitari burung-burung itu. Dimas dan Rani kemudian membaca ayat kursi. Dan tidak lama burung itu pun terbang dan pergi entah kemana. Setelah semuanya dirasa cukup aman, mereka pun duduk dan beristirahat. Andri sempat bertanya, ada apa dan kenapa ada tawon mengitari burung itu? Namun Dimas dan Rani pun tidak menjawab. Mereka sibuk dengan pikirannya masing-masing. Rani dan Dimas merasa aneh, karena burung-burung itu seakan sedang menunggu mereka datang. Setelah kejadian itu, Rani malah terlihat lebih pendiam. Dia sering tiba-tiba menunduk setelah melihat kanan-kiri. Dan saat diajak bicara, omongannya kadang tidak nyambung. Tetapi Andri mengerti. Rani ternyata masih terbuka mata batinnya. Karena dari kecil, Rani memang mempunyai kemampuan melihat makhluk yang tak kasat mata. Setelah beristirahat cukup, Dimas mengajak teman-teman untuk melanjutkan perjalanan karena sudah hampir gelap. Lalu mereka berhenti di tanjakan Seruni. Ternyata tanjakan ini cukup menguras energi. Mereka menghabiskan 2 botol air minum. Meskipun masih haus, tapi mereka tetap harus menghemat air karena akan melewati beberapa tanjakan lain. Saat itu matahari sudah mulai tertutup oleh rimbunan pohon. Andri dan Adi sedang mengobrol ke sana kemari. Andri iseng bertanya kepada Adi, bagaimana jika seandainya ada macan kumbang menghampiri mereka? Dan benar saja, tiba-tiba mereka mendengar suara raungan macan. Andri pun spontan lari mendekat ke Rani. Dan dengan serius Rani mengingatkan Andri untuk tidak lagi asal bicara. Rani berkata bahwa sebenarnya dari tadi mereka berempat sedang diawasi oleh para penghuni di gunung ini. Rani sendiri berusaha untuk tidak dikuasai oleh penghuni-penghuni itu, karena banyak yang mencoba mengajak Rani berinteraksi. Setelah mendengar ucapan Rani, Andri pun terdiam. Dimas menyuruh Andri dan Adi untuk lebih serius dan tidak perlu banyak bercanda. Apalagi di sana tidak ada pendaki lain selain mereka. Dan karena malam pun mulai tiba, Dimas menyuruh teman-temannya menggunakan headlamp. Setelah beberapa saat, mereka tiba di tanjakan Bapak Tere. Saat melihat
menanjakannya, mereka bertanya pada diri mereka sendiri, apakah mereka bisa melewati tanjakan itu? Karena ternyata tanjakan Bapak Tere sangat curam. Namun Dimas tetap menyemangati teman-temannya dan menyuruh untuk tetap saling jaga dan tetap berdekatan. Saat Dimas mulai beberapa langkah menaiki tanjakan, dia jatuh terjungkal. Teman-temannya membantu Dimas bangun dan bertanya kenapa. Dia melihat ada seorang lelaki berpakaian pramuka sedang melotot sambil berkacak pinggang di atas tanjakan itu. Sosok itu berkulit putih seperti orang Jepang. Namun saat ketiganya melihat ke tempat yang ditunjuk Dimas, tidak ada siapapun di sana. Mereka sempat mengira Dimas berhalusinasi dan memutuskan untuk kembali berjalan. Setelah 2 jam perjalanan, Dimas pun beristirahat dan melaksanakan sholat maghrib. Sambil menunggu Dimas sholat, Andri dan Rani mengobrol, sementara Adi sibuk dengan minumannya sendiri. Andri beberapa kali melihat Rani selalu fokus ke jalur pendakian. Ia beberapa kali terlihat takut, namun seperti ada hal lain yang memaksa Rani untuk tetap melihat jalur di depannya itu. Andri mulai merasakan hawa yang tidak enak. Tiba-tiba Rani berucap pada Andri. Ia mengatakan, jika nanti malam terjadi apa-apa pada dirinya, tolong untuk menjaganya. Karena dari tadi sudah ada yang mencoba masuk ke tubuh Rani. Andri yang tidak mengerti ucapan Rani hanya bisa terdiam. Dan yang lebih membingungkannya, Rani mengatakan ini sudah menjadi wilayah kekuasaan. Belum sempat Andri bertanya, Dimas selesai sholat dan mengajak melanjutkan perjalanan. Setelah beberapa jam melanjutkan perjalanan, mereka tidak kunjung menemukan pos selanjutnya. Mereka sudah cukup lelah dan tidak kuat untuk melanjutkan perjalanan. Akhirnya mereka memutuskan untuk mendirikan tenda di atas tanjakan Bapak Tere. Andri menemukan tempat yang cukup datar untuk mendirikan tenda. Ternyata mereka melihat ada 2 tenda pendaki lain yang terdiri dari 7 orang lelaki. Dimas tanpa basa-basi langsung menghampiri rombongan itu. Tidak disangka dia memarahi salah satu dari rombongan itu. Dimas mengatakan salah satu orang dari rombongan itu ada yang sudah membuatnya kaget dengan berdiri di atas tanjakan sambil bertolak pinggang. Rupanya Dimas membahas orang yang dia bilang memakai baju pramuka tadi. Hampir terjadi keributan di sana. Karena rombongan itu tidak mengerti dan tidak terima dengan apa yang dituduhkan Dimas. Andri pun dengan sigap menarik Dimas dan menyudahi keributan itu dengan meminta maaf. Andri mencoba menenangkan Dimas dan menyuruhnya beristirahat di tenda. Kemudian Andri sendiri memasak untuk makan malam. Setelah selesai makan, Adi berinisiatif untuk menawarkan makanan kepada rombongan lain. Rupanya Adi mengobrol dengan rombongan itu. Entah apa yang mereka bahas, terdengar gelak tawa Adi. Dia seolah lupa sedang berada di gunung. Mendengar Adi yang tertawa terbahak-bahak, Rani berteriak dari dalam tenda. Ia memarahi Adi, dan seketika saat Rani selesai memarahi Adi, terdengar suara sorak ramai. Entah dari mana suara itu berasal. Suara itu terdengar beberapa detik, dan cukup membuat Adi ketakutan berlari kembali ke tenda. Rani mengatakan ia menyesal memasang tenda di sini, karena di sini merupakan jalur pertemuan. Makanya tidak disarankan untuk memasang tenda di sini. Tapi mau bagaimana lagi, mereka sudah cukup lelah jika harus melanjutkan perjalanan. Rani belum puas memarahi Adi. Ia mengatakan para penghuni di sini terganggu dengan suara tawa Adi. Dan akhirnya Rani pun yang kewalahan karena harus sekuat tenaga menghindari makhluk-makhluk yang mencoba memasuki tubuhnya. Rani memberitahu suara yang mereka dengar tadi berasal dari 3 sosok perempuan yang berada di atas dahan pohon. Rani menjelaskan sambil menunjuk pohon-pohon yang dia maksud. Rani menyuruh Adi untuk membuang minuman yang dari tadi di bawahnya. Adi pun akhirnya menuruti Rani. Dimas menyuruh ketiga temannya untuk tidur dan beristirahat. Namun, Rani dan Andri tidak bisa tidur karena kejadian beberapa saat yang lalu.
Rani dan Andri membicarakan tentang masa-masa sekolah. Sementara Dimas dan Adi sudah tertidur lelap. Namun saat sedang mengobrol, Andri ingin buang air kecil. Sebenarnya Andri bukan penakut, namun entah kenapa saat itu nyalinya tiba-tiba ciut. Dan ia pun meminta Rani menunggu di dalam tenda selagi ia keluar untuk buang air kecil. Saat sedang buang air kecil menghadap ke alang-alang, Andri mendengar suara orang yang sedang berjalan. Saat ia melihat ke arah turunan, terlihat sosok pria memakai baju pramuka tengah berjalan gontai melewati tenda mereka tanpa adanya penerangan atau headlamp. Kejadian itu berlangsung selama beberapa detik dan membuat Andri terdiam di tempatnya berdiri. Ia tersadarkan dengan teriakan Rani dari dalam tenda. Andri langsung berlari memasuki tenda. Ia sangat ketakutan dan mengajak Rani untuk turun dan tidak perlu melanjutkan perjalanan. Namun, Rani malah menjawab bahwa apa yang dibilang Dimas benar. Andri memastikan dan bertanya kepada Rani apakah sosok tadi itu manusia atau bukan. Dan Rani menjawab sosok itu bukan manusia. Rani memang seorang indigo. Ia bisa melihat kejadian masa silam. Rani menceritakan bahwa sosok pria yang memakai baju pramuka itu adalah seorang tentara Jepang. Di tahun silam, ia meninggal di tempat ini. Dia sebenarnya tidak ingin berperang. Dia bahkan punya pasangan yang cantik, bergaun putih. Dia biasa mondar-mandir dari atas tanjakan lalu turun lagi. Dan dia senangnya berada di tanjakan yang Dimas lihat tadi. Rupanya cinta mereka tidak direstui oleh orang tua mereka. Hingga sepasang kekasih ini kabur ke Gunung Ciremai tanpa membawa apa-apa. Tiba-tiba Rani menghentikan ceritanya. Ia menyuruh Andri untuk tidak bersuara. Rani mengatakan akan ada yang datang dan mendekat ke tenda mereka. Kemudian bertanya kepada Andri, "Kamu tahu kenapa aku selalu menatap lurus ke depan di jalur ini? Ini, dia akan lewat sebentar lagi. Nanti kalau ada suara aneh, jangan berteriak." Setelah Rani mengatakan itu, terdengar suara raungan macan. Berbeda dengan raungan tadi sore. Andri memastikan kepada Rani bahwa itu seperti suara macan. Dan Rani mengiyakan itu memang suara dua macan gaib. Macan itu bersama satu sosok penjaganya. Dengan penasaran, Andri membuka tenda, memastikan apa yang Rani ucapkan. Namun saat melihat keluar, ia tidak menemukan apapun. Kemudian ia menengok kembali pada Rani. Ia kaget. Rani tiba-tiba kerasukan. Andri tidak tahu harus berbuat apa. Akhirnya ia berusaha membangunkan Dimas. Saat sedang membangunkan Dimas, Andri melihat Rani mengelus-elus sisi kanan dan kiri, seolah sedang mengelus kedua peliharaannya. Lalu berkata, "Aurane bagus, jangan ditinggalin. Aku juga mau nganggap cucu." Sontak Andri bergidik mendengar itu. Ia susah payah membangunkan Dimas sambil menangis. Lalu sosok yang merasuki tubuh Rani kembali berkata, "Berisik," sambil menunjuk Adi yang sedang tertidur. Setelah itu, ia kembali mengelus sisi kanannya sambil berkata, "Jangan dimakan." Dimas akhirnya bangun. Ia kaget dan berusaha membangunkan Adi. Andri bahkan menonjok wajah dan menendang Adi agar segera bangun. Namun anehnya, Adi tetap tidak bangun. Dimas lalu menyuruh Andri memegang tubuh Rani, tetapi sosok itu kembali berbicara. "Jangan, berani kamu sama saya. Saya cuma jagain anak ini. Jangan usir-usir," bentaknya, dengan tangan tetap mengelus. Tentu itu bukan suara Rani. Suara itu berat, seperti suara nenek-nenek. Tiba-tiba Andri teringat pembicaraannya dengan Rani sebelum Rani kerasukan. Andri melihat Dimas juga menangis. Ia tidak menyangka, padahal Dimas sangat religius. Sesaat sebelum sosok itu keluar dari tubuh Rani, ia berkata kepada Dimas dan Andri, "Kamu, lain kali jangan berisik di gunung. Bagusnya kamu punya teman spesial," sambil tertawa meledek.
ia pun keluar dari tubuh Rani. Saat Rani tersadar, ia bertanya apakah mereka sudah melihat dan tahu macannya seperti apa. Kemudian Rani menampar Adi agar dia bangun. Dan benar saja, Adi langsung terbangun. Adi mengatakan ia bermimpi diajak main oleh Rani keliling gunung ini. Dan sekarang Adi kaget tiba-tiba sudah berada di sini lagi. Karena ia merasa baru saja ia berada di batu yang berada di depan itu. Rani berkata kepada Adi bahwa dari tadi mereka sudah berusaha memperingati Adi. Karena Adi tidak disukai di tempat ini. Apalagi dengan sikapnya yang sambil mabuk-mabukan. Kita hidup di sini berdampingan. Setelah berusaha untuk tidak dirasuki, namun akhirnya Rani tetap tidak bisa menolak. Karena saat tadi Andri membuka tenda, sosok itu sudah ada di depan Rani, hingga Rani tidak bisa mengelak lagi. Sosok itu adalah nenek-nenek paruh baya berambut panjang hingga menyentuh tanah. Lalu seketika hening. Semuanya terdiam, mencoba mencerna apa yang baru saja Rani jelaskan. Karena malam semakin larut dan mereka harus melanjutkan perjalanan besok pagi, Dimas pun sebagai leader menyuruh teman-temannya untuk tidur dan beristirahat. Akhirnya mereka berempat menuruti perintah Dimas. Dan mereka tidur terlelap tengah malam. Andri bermimpi. Dalam mimpi itu, ia berjalan bersama Rani berdua melewati tenda-tenda para pendaki yang lain. Ternyata pos Batu Lingga tidak jauh dari tempat mereka mendirikan tenda. Dan mereka berhasil melewati pos Singabuana dan Pengasinan, hingga akhirnya sampai di puncak Ciremai. Mereka terlihat asik berfoto mengabadikan momen itu. Setelah itu, Andri pun terbangun. Keempatnya bersiap untuk melanjutkan perjalanan. Rombongan yang mereka lihat semalam nampaknya sudah tidak ada. Mungkin mereka sudah lebih dulu berangkat. Saat melanjutkan perjalanan, tidak lama mereka sampai di Batu Lingga. Andri teringat mimpinya tadi. Dan benar saja, dari tempat tenda menuju Batu Lingga tidak terlalu jauh. Tapi kenapa semalam mereka seolah-olah tidak menemukan pos itu? Mungkin itu memang disengaja oleh penghuni ini agar Rani dapat melihat sosoknya. Saat mereka tiba di pos Batu Lingga, Rani mengucapkan salam. Namun Adi tiba-tiba menimpali dan mengatakan untuk apa mengucapkan salam. Toh di sana tidak ada siapapun. Ketiga temannya marah kepada Adi. Dengan tegas Dimas mengingatkan Adi untuk tetap menjaga sikapnya. Rani lalu berkata kepada Adi, kalau nggak ada gue, lo udah hilang di gunung ini. Melihat suasana yang kembali memanas, Dimas menenangkan teman-temannya dan mengajak melanjutkan perjalanan. Karena sebentar lagi mereka sampai di puncak Ciremai. Dan benar saja, tidak lama mereka akhirnya sampai di puncak. Keempatnya lega akhirnya bisa sampai di puncak Ciremai. Tidak lupa mereka berfoto mengabadikan momen itu. Mereka sampai di puncak sekitar jam 7 pagi. Namun baru sebentar mereka berada di sana, matahari terasa sudah sangat terik. Akhirnya mereka memutuskan untuk turun. Saat sampai di tempat mereka mendirikan tenda, waktu menunjukkan pukul 11. Mereka mengemasi barang-barang yang masih ada di tenda. Sebelum turun, Dimas memimpin doa. Saat sedang berdoa, Dimas berkata kepada Rani kalau ia ingin bercerita dengan Rani saat sampai di bawah nanti. Saat di base camp, ia ingin membahas tentang sosok pria yang memakai baju pramuka, yang dianggap teman-temannya Dimas berhalusinasi. Lalu mereka melanjutkan perjalanan menuruni gunung. Pukul 12 siang mereka sampai di tanjakan Bapatere. Dimas menyuruh teman-temannya berhenti berjalan karena ia ingin melaksanakan sholat zuhur terlebih dahulu. Saat sedang menunggu Dimas, Andri bertanya soal mimpinya kepada Rani. Lalu Rani mengatakan kalau Andri pun juga beruntung. Meskipun Andri tidak melihat wujudnya. Namun Andri tidak setuju dengan kata beruntung itu. Karena dia tidak merasa beruntung. Malah ia ketakutan, apalagi melihat Rani yang semalam kerasukan. Kerasukan yang dialami Rani itu benar-benar membuat Andri merinding. Terutama saat kedua tangan Rani mengelus sisi kanan kirinya yang Andri lihat tidak ada apa-apa. Rani kembali menjelaskan bahwa sosok pria memakai baju pramuka yang melewati tenda mereka sempat menoleh ke Rani
dengan maksud ingin berinteraksi dengan Rani. Namun Rani tidak mau karena cerita hidup pria itu menyedihkan dan merasa tidak bisa jika harus berinteraksi dengannya. Itulah yang membuat Rani berteriak di dalam tenda. Dan Rani mengatakan bahwa yang Dimas lihat di tanjakan itu memang sosok pria itu. Setelah Dimas selesai sholat, mereka melanjutkan perjalanan turun sampai di Pangalap. Anehnya, burung jalak yang mereka temui saat naik berbalik arah menghadap ke atas gunung, seakan menunggu mereka turun. Rani langsung menghentikan langkah teman-temannya. Ia dan Dimas membaca ayat kursi lagi, kemudian mengucapkan salam. Lalu 3 ekor burung itu pun terbang. Setelah burung itu terbang, mereka duduk dan beristirahat di sana. Mereka istirahat di sana cukup lama. Tiba-tiba Adi teringat mimpinya. Ia menceritakan mimpinya itu kepada Rani. Namun, Rani mengatakan nanti saja membahasnya saat sudah sampai di bawah. Sepanjang perjalanan turun, mereka tidak lagi menemukan keanehan. Namun mereka kaget saat sampai di pos kondang Amis. Ternyata Abah menunggu mereka di sana. Yang membuat mereka lebih kaget lagi, saat bertemu Abah, Rani langsung memeluk Abah. Raut wajah Abah terlihat sedih. Mungkin karena jarang sekali ada orang yang datang ke gunung ini dengan kemampuan seperti yang Rani punya. Mungkin itulah yang membuat Abah cemas, karena di gunung ini, sosok penunggu di pos Batu Lingga lah yang paling disegani. Yang akhirnya mereka tahu sosok itu adalah Nyi Lingga. Lalu Abah mengajak mereka berempat ke base camp untuk beristirahat. Sambil beristirahat, Abah memulai percakapan. Ia menanyakan bagaimana kesan mereka berempat setelah menaiki gunung melewat jalur Linggarjati. Abah tidak menyangka mereka akan cepat menuruni gunung, karena rombongan lain saja yang lebih dulu naik belum sampai di bawah. Abah bertanya kepada Dimas bagaimana pengalamannya saat naik gunung. Dimas mengatakan bahwa selama ia naik gunung, inilah yang membuat dia takut. Abah pun penasaran dengan menyuruh Dimas bercerita. Dimas menceritakan bahwa setiap Dimas melihat pohon, tiba-tiba pohon itu berubah menjadi pocong. Dan Dimas menceritakan juga tentang sosok pria yang memakai baju pramuka. Namun tiba-tiba Abah memotong pembicaraan Dimas. Abah mengatakan bahwa sosok pria itu memang benar adanya. Lalu Abah menceritakan masa hidup pria itu dan ternyata penjelasan Abah hampir sama dengan apa yang Rani ceritakan saat di tenda. Kemudian Abah bertanya kepada Adi. Adi mengatakan bahwa ia merasa normal-normal saja, tidak mengalami halusinasi seperti teman-temannya. Namun Abah tiba-tiba berkata bahwa Adi lah yang tidak normal kesadarannya. Sama persis seperti yang Rani katakan pada Adi. Abah pun mengatakan hal yang sama, bahwa kalau tidak ada Rani, Adi mungkin sudah hilang di gunung ini. Abah mengatakan bahwa ia berdoa selama mereka berempat naik. Abah khawatir terutama kepada Rani dan Adi. Abah tidak bisa tidur dengan tenang. Makanya kenapa Abah sampai tunggu mereka di pos 3 atau pos kandang Amis. Rani mengucapkan terima kasih karena Abah sudah berdoa untuknya dan teman-temannya. Lalu Rani menceritakan kejadian di tenda. Ia mengatakan sosok Nyi Lingga ini benar-benar memperlihatkan wujudnya kepada Rani saat di malam itu. Lalu Abah menganggap bahwa itu hal baik. Abah malah bertanya kepada Rani, apakah Rani ada perasaan sedih akan meninggalkan tempat ini? Rani menjawab bahwa ia sedih, karena untuk pertama kalinya ia naik gunung, dan ternyata tidak semua makhluk-makhluk di sini menyeramkan. Tidak ada setan yang kepalanya hancur atau bentuknya yang aneh-aneh. Abah pun menjelaskan bahwa sosok Nyi Lingga ini memang ada pada zaman dulunya. Abah menceritakan bagaimana masa mudanya saat naik gunung Ciremai ini. Dulu masih banyak yang mencari wangsit. Makanya banyak pendaki yang hilang itu bukan karena binatang buas atau setan. Mereka alirannya sesat, meminta kepada setan. Jadinya ditemuilah oleh setan itu sendiri. Satu yang harus kita percaya, selagi kamu punya Allah, percaya kamu akan baik-baik saja. Abah mengatakan bahwa sosok Nyai ini menyukai Rani. Andri kemudian menimpali.
Dengan menggebu-gebu, ia menceritakan kejadian yang ia alami di tenda. Mulai dari cerita Rani sebelum kerasukan dan omongan Rani saat sedang kerasukan. Saat itu Andri hanya bisa menangis. Lalu Abah pun menenangkan. Dengan bijak, Abah menyarankan agar itu dijadikan sebagai pelajaran. Abah kembali menambah, jika kapanpun Rani datang lagi ke sini, Rani ditunggu oleh Nyilingga di atas. Dengan kata lain, ia ingin Rani menjadi cucunya. Sebab itulah kenapa dari awal Abah selalu bertanya kepada mereka dan memastikan apakah mereka yakin akan naik gunung lewat jalur ini. Setelah selesai bercerita, akhirnya mereka memutuskan untuk pulang dan berpamitan kepada Abah. Banyak pelajaran yang mereka dapatkan setelah melakukan pendakian di Ciremai ini. Dan pengalaman ini tidak akan pernah mereka lupakan sampai kapanpun.